Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abbas Maulana, Aditya Ika Prasetya, Alif Abdullah, Jamal Effendi, Joko Susilo, dan Rian Aldiansa akan mempresentasikan tentang the Grammar Translation Method. Pengertian. Grammar Translation Method merupakan suatu metode perpaduan antara kegiatan atau metode grammar dan translation. Dalam metode ini, siswa diharapkan mampu menerjemahkan suatu kalimat bukan dengan mengartikan saja, tetapi mereka juga mampu memahami maksud dan menganalisis susunan gramatikal dari kalimat tersebut. Pada metode grammar ini, siswa mempelajari kaidah-kaidah gramatikal bersama dengan guru dengan daftar atau kelompok-kelompok kosakata. Metode translation the method berisi kegiatan-kegiatan yang penerjemahan teks yang dilakukan dari hal mudah ke hal yang sulit. Pertama, dari bahasa kesasaran ke bahasa ibu dan sebaliknya. Penerjemahan teks dilakukan dengan cara penerjemahan kata per kata maupun gagasan per gagasan, termasuk ungkapan-ungkapan idiomatik. Seperti pada metode grammar, metode translation dapat diajarkan pada anak kecil maupun besar dan guru tidak harus menguasai bahasa sasaran. Ciri utama dari grammar translation method adalah bahwa siswa diberikan penjelasan tentang poin-poin tertentu yang berkaitan dengan grammar atau kaidah bahasa yang sedang dibahas. Kemudian para siswa diberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan kaidah bahasa grammar tersebut. Contoh-contoh kalimat tersebut disajikan berdasarkan level atau tingkatannya, mulai dari kalimat-kalimat pendek, kalimat-kalimat panjang, sampai dengan penggunaan kalimat-kalimat tersebut ke dalam bentuk teks. Prinsip-prinsip metode terjemahan tata bahasa. 1. Apa tujuan guru yang menggunakan metode penerjemahan tata bahasa? Menurut para guru yang menggunakan metode grammar translation, tujuan mendasar dari pembelajaran bahasa isyarat adalah untuk dapat membaca literatur yang ditulis dalam bahasa target. 2. Apa peran guru? Apa peran siswa? Perannya sangat tradisional. Guru adalah otoritas di ruang kelas. Para siswa melakukan apa yang dia katakan agar mereka dapat mempelajari apa yang dia ketahui. 3. Apa beberapa karakteristik dari proses belajar mengajar? Siswa diajar untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. 4. Apa sifat interaksi siswa dan guru? Apa sifat interaksi siswa-siswa? Sebagian besar interaksi di dalam kelas adalah dari guru kepada siswa. Ada sedikit inisiasi siswa dan sedikit interaksi siswa-siswa. 5. Bagaimana perasaan siswa ditangani? Tidak ada prinsip metode yang berhubungan dengan bidang ini. 6. Bagaimana bahasa itu dipandang? Bagaimana budaya dipandang? Bahasa sastra dianggap lebih unggul dari bahasa lisan, dan oleh karena itu merupakan bahasa yang dipelajari siswa. Budaya dipandang terdiri dari sastra dan seni rupa. 7. Bidang bahasa apa yang ditekankan? Keterampilan bahasa apa yang ditekankan? Kosakata dan tata bahasa ditekankan. Membaca dan menulis adalah keterampilan utama yang dikerjakan siswa. Perhatian yang diberikan untuk berbicara dan mendengarkan jauh lebih sedikit. Pelafalan menerima sedikit jika ada perhatian. 8. Apa peran bahasa ibu siswa? Pengertian bahasa target diperjelas dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa ibu. Siswa bahasa yang digunakan di kelas sebagian besar adalah bahasa ibu siswa. 9. Bagaimana evaluasi dilakukan?
tertulis di mana siswa diminta untuk menerjemahkan dari bahasa ibu mereka ke bahasa target atau sebaliknya sering digunakan. Pertanyaan tentang budaya target atau pertanyaan yang meminta siswa untuk menerapkan aturan tata bahasa juga umum. 10. Bagaimana guru menanggapi kesalahan siswa? Meminta siswa mendapatkan jawaban yang benar dianggap sangat penting. Jika siswa membuat kesalahan atau tidak mengetahui jawaban, guru membekali mereka dengan jawaban yang benar. Meninjau teknik. Yang pertama, terjemahan bagian sastra, translation of literary passage. Siswa menerjemahkan bagian bacaan dari bahasa target ke dalam bahasa ibu mereka. Bagian bacaan kemudian memberikan fokus untuk beberapa kelas. Kosakata dan struktur tata bahasa dalam bacaan tersebut dipelajari dalam pelajaran selanjutnya. Kedua, pertanyaan pemahaman bacaan, reading comprehension question. Siswa menjawab pertanyaan dalam bahasa target berdasarkan pemahaman mereka tentang bagian bacaan. Seringkali pertanyaan diurutkan sehingga kelompok pertanyaan pertama meminta informasi yang terkandung di dalam petikan bacaan. Untuk menjawab kelompok pertanyaan kedua, siswa harus membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman mereka tentang petikan tersebut. Ini berarti mereka harus menjawab pertanyaan tentang bagian tersebut meskipun jawabannya tidak terdapat dalam bagian itu sendiri. Ketiga, antonim atau sinonim. Siswa diberi satu set kata dan diminta untuk menemukan antonim dalam bacaan. Latihan serupa dapat dilakukan dengan meminta siswa untuk menemukan sinonim untuk kumpulan kata tertentu. 4. Bahasa-bahasa yang asalnya sama atau cognates. Siswa diajar untuk mengenali bahasa serumpun dengan mempelajari pola ejaan atau suara yang sesuai antara bahasa. Siswa juga diminta untuk menghafal kata-kata yang terlihat serumpun tetapi memiliki makna dalam bahasa target yang berbeda dengan yang ada di dalam bahasa induk. Kelima, penerapan aturan secara deduktif. Deductive application of rule. Aturan tata bahasa disajikan dengan contoh-contoh. Pengecualian untuk aturan judge juga dicatat. Setelah siswa memahami suatu aturan, mereka diminta untuk menerapkannya pada beberapa contoh berbeda. Yang keenam, isi bagian yang kosong, fill in the blank. Siswa diberi kerangkaian kalimat tanpa kata. Mereka mengisi kekosongan dengan kosakata baru atau dengan item dari jenis tata bahasa tertentu, seperti preposisi atau kata kerja dengan tenses yang berbeda. Yang ketujuh, hafalan, memorization. Siswa menghafal diberikan daftar kosakata bahasa target dan padanan bahasa asli mereka dan diminta untuk menghafalnya. Siswa juga diharuskan menghafal aturan tata bahasa dan parameter tata bahasa seperti konjungsi kata kerja. 8. Menggunakan kata-kata dalam kalimat, use word in sentence. Untuk menunjukkan bahwa siswa memahami arti dan penggunaan item vocabulary baru, mereka membuat kalimat di mana mereka menggunakan kata-kata baru tersebut. 9. Composition. Guru memberi siswa topik untuk ditulis dalam bahasa sasaran. Topiknya didasarkan pada beberapa aspek dari bacaan pelajaran. Kadang-kadang alih-alih membuat komposisi, siswa diminta untuk menyiapkan petunjuk dari petikan bacaan. Di dalam teknik ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan. 1. Metode ini memusatkan perhatian pada keterampilan membaca dan menulis, mengabaikan keterampilan menyimak dan berbicara. Kedua, metode ini tidak dapat merealisasikan tujuannya dalam membiasakan siswa untuk menulis dengan benar. 3. Metode ini hanya sesuai bagi siswa yang cerdas saja. 4. Metode ini mengharuskan siswa berpikir dengan bahasa ibu, kemudian pemikiran itu diterjemahkan ke dalam otaknya, yakni kepada bahasa sasaran. Sedangkan kelebihan. 1. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan menerjemahkan literatur bahasa asing. 2. Memudahkan siswa dalam mempelajari bahasa asing karena diperbolehkan menggunakan bahasa ibu, native language, dalam proses pengajaran bahasa tersebut. 3.
GTM sangat mudah diterapkan oleh guru dalam proses pengajaran bahasa karena semua orang dapat dengan mudah menggunakan metode tersebut dalam proses pengajaran bahasa tanpa perlu keahlian khusus. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.